Pada pagi hari, berkumpullah penduduk desa yang akan melaksanakan penyuluhan tentang penyakit HIV atau AIDS di balai desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta mbak-mbak perawat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan mengenai HIV atau AIDS pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acaranya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada mbak-mbak perawat. Baik, terima kasih kepada Mbak Kader yang telah membantu kami dalam mempersiapkan acara ini, dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya pada pagi ini di Balai Desa untuk penyuluhan terkait penyakit HIV atau AIDS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prawadita, dan ini rekan saya Prawadea yang akan menjelaskan tentang apa itu penyakit HIV. Baik, perkenalkan saya Prawadea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit HIV atau AIDS. HIV merupakan virus yang merusak sistem ketebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah kelompok gejala dan tanda penyakit akibat ketidakmampuan sistem pertahanan tubuh yang diperoleh atau didapat. Biasa dikenal dengan AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyebab HIV atau AIDS merupakan golongan virus retro yang dikenal dengan HIV. Apa saja sih gejala-gejala yang akan timbul pada penderita HIV atau AIDS? Silakan Mbak Dita untuk menjelaskan gejalanya. Gejala-gejala klinis yang ditimbulkan akibat infeksi tersebut biasanya baru disadari pasien setelah beberapa lamanya karena tidak mengalami kesembuhan, yaitu gejala klinis yang ditimbulkan akibat infeksi seperti demam kepanjangan lebih dari 3 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan berulang, kemudian penurunan berat badan 10% dari 3 bulan, dan TBC. Gejala minor itu batuk kronis selama lebih 1 bulan, 2 infeksi pada mulut dan tenggorokan, 3 pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh, dan muncul herpes zoster berulang. Lalu bagaimana cara kita mencegah penularan HIV? Yaitu dengan cara menerapi teori upaya pencegahan ABCDE, yakni A, abstinence, yaitu tidak melakukan interaksi seksual di luar pernikahan, B, be faithful, yaitu selalu setia dalam satu pasangan seksual dan tidak berganti-ganti pasangan seksual. C, itu kondom, yaitu memakai kondom ketika melakukan interaksi seksual. D, dan drugs, yaitu tidak mengkonsumsi nafsa, khususnya yang memakai suntikan dan memakai alat suntik secara bergantian. E, education, yaitu pernah menerima pendidikan yang benar mengenai HIV atau AIDS sebagai akibat menerima pemahaman yang baik. Baik, sampai sini apakah dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Sus, bagaimana sih cara agar virus ini tidak menular? Baik, Bu, saya akan tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Maaf, Sus, saya mau bertanya. Jika sudah terkena penyakit HIV atau AIDS, apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Saya juga ingin bertanya, Sus. Apakah penyakit ini semua usia dapat terkena? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Sus, dari saya cukup. Baik, jika tidak ada lagi, maka saya akan menjawab pertanyaan satu persatu. Pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara mencegah dari penyakit HIV ini? Yaitu dengan cara kontrol dan jalani pengobatan HIV yang dengan teratur, gaya hidup yang sehat, dan selalu jaga kebersihan, menghindari infeksi, hindari tempat ramai, hindari penggunaan jarum suntik, merokok, dan mengonsumsi alkohol, mencegah penularan, mengonsumsi obat profilaksis
infeksi. Dari dokter, lakukan pemeriksaan rutin sistem produksi untuk wanita seperti itu ya, Bu, Pak. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana jika sudah terkena HIV. Yang kita lakukan yaitu cara pertama yang paling diutamakan untuk mengatasi penyakit HIV adalah dengan menjalani pengobatan. Pengobatan HIV dengan kombinasi obat antiretroviral atau ART tidak hanya membantu menekan jumlah viral load untuk mengendalikan gejala dan resiko komplikasi, tapi juga mencegah penularan virus ke orang lain. Dokter menganjurkan semua pengidap AIDS atau HIV untuk memulai terapi ART sesegera mungkin setelah diagnosis dan lakukan pemeriksaan dengan dokter. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu siapa saja yang terkena penyakit HIV ini? Yang terkena yaitu bisa dari bayi, seseorang yang sering berganti pasangan, petugas kesehatan, ibu rumah tangga seperti itu, Bapak dan Ibu-ibu. Baik, Sus. Terima kasih atas informasinya. Baik, sampai di sini apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah paham? Sudah, Sus. Sudah, Sus. Baik, jika sudah paham semuanya, maka saya akan tutup untuk penyuluhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan dalam penyuluhan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kadet. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak-Mbak perawat yang telah memberikan penyuluhan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut serta dalam penyuluhan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.